untuk bergabung menjadi pengacaranya Saka Tatal. Tapi ketika Pak Abbas mengajak saya ke Cirebon untuk PK, nah saya tidak hadir di persidangan. Saya cukup membantu melalui di Jakarta saja, karena pendapat saya kebetulan berbeda. Tapi ini tidak menjadi permusuhan, tetap saya membantu Saka Tatal dan para terpidana lainnya, tetapi dengan cara-cara saya tersendiri. Caranya seperti apa? Saya melakukan gugatan terhadap Pak Kapolri dengan tujuan agar handphone dan CCTV bisa dibuka. Karena menurut saya yang dimaksud dengan novum alat bukti itu adalah handphone dan CCTV, karena syaratnya terpenuhi. Syarat pertama apa? Novum itu. Yang pertama adalah bukti itu belum pernah digunakan pada saat sidang 2016 atau 17. Yang kedua, syaratnya novum adalah ketika barang bukti itu digunakan, maka akan mengubah putusan. Nah, saya menyimpulkan bahwa novum itu adalah CCTV dan handphone. Sedangkan serangan dua demi serangan di komal-komal pegang kebenaran yang sebenarnya, sedangkan aku kebenaran lain. Maksudnya gimana sih? Sedangkan keserangan-serangan demi serangan di komal-komal pegang kebenaran yang sebenarnya, sedangkan aku kebenaran lain. Maksudnya gimana? Setuju bang, sisi buktinya kosong apa? Hapus? Enggak ada kok. Langkah bangkir, mantap. Terima kasih, makasih. Oke, siap Sidoarjo Timur. Maju terus, siap. Jadi sebenarnya Bu ya teman-teman semua, sebenarnya pengadilan itu tidak boleh menghukum ya atas ketidakadilan ya kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan. Aku kebenaran laka gimana? Ya nggak apa-apa, Kobra. Jadi kan analisa kita ini kan bisa benar, bisa juga salah. Analisa saya juga bisa salah. Ya artinya begini. Ini kan analisa saya nih. Analisa saya begini. Kenapa saya kok menganalisa bahwa ini pembunuhan? Nah, kalau saya simpel aja. Andai kata ini kecelakaan, kita anggap ini laka nih ya. Nah, saya coba mengikuti pemikiran Kobra umpamanya. Kita anggap ini laka lantas lah. Nah, pertanyaannya, kalau memang ini adalah peristiwa laka lantas, apakah pihak dari kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri, tidak bisa membuktikan bahwa ini laka lantas? Nah, kalau seandainya tim dari Kapolri ini yang dibentuk oleh Kapolri, begitu dia turun dan dia melakukan melakukan penyelidikan, terus ditemukan umpamanya, oh ternyata benar ini laka lantas, umpamanya gitu ya, laka lantas. Nah, menurut saya, apakah Pak Kapolri tidak menindak nih oknum-oknum yang di lapangan ini yang sudah melakukan kesalahan, salah tangkap atau penganiayaan dan lain sebagainya? Nah, justru menjadi tanda tanya saya, kalaulah umpamanya terjadi laka lantas, kenapa Pak Kapolri tidak melakukan penindakan? Kan simpel aja, kalau laka lantas berarti ada anggota dia yang berbuat salah. Pasti Pak Kapolri mengambil tindakan kalau menurut saya. Contoh seperti Pak Ferdi Sambo. Ketika Pak Ferdi Sambo berusaha merekayasa peristiwa, nah, begitu Pak Kapolri mengetahui hal yang sebenarnya, maka ditindak. Banyak yang dipecat, ya, banyak yang dihukum. Nah, sama seperti sekarang, andai kata kita ambil nih, umpamanya nih Pak Rudiana berusaha merekayasa, begitu terungkap sebenarnya adalah laka lantas, apa tidak mungkin ditindak dia sampai Kapolri? Saya yakin ditindak. Kan sama peristiwanya. Pak Ferdi Sambo berusaha merekayasa, kemudian ketahuan nih bahwa sebenarnya ini bukannya yang sebenarnya pembunuhan, ditindak langsung sama Pak Kapolri gitu. Nah, sekarang sama Pak Rudiana umpamanya berusaha merekayasa, kalau umpamanya ketahuan bahwa ini adalah laka lantas, saya rasa pasti ditindak sama Pak Kapolri gitu. Seharusnya PG membantu netizen juga bang, karena ini sama salah tangkap, dia tangkap AF. Ya, idealnya seperti itu. Cuma ya bagaimana ya, nanti kalau saya mau komentari itu, nanti saya diserang lagi sama netizen. Sekarang begini aja, ya bagi orang yang peduli ya, siapa saja, mau PG Setiawan, kayak mau siapa saja. Jadi kita anggap rata saja bagi orang yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum, terhadap kemanusiaan, siapa saja ya silakan berbuat apa yang bisa dia perbuat, gitu aja. Nanti takutnya kita komentarin
Peggy Setiawan, ada orang yang nyerang kita komentarin ini, nanti diserang lagi. Nah, saya juga berharap sebenarnya begini, netizen juga menurut saya harusnya ya bisa bersikap cerdas dan bijak. Ya, ketika kita berbeda pendapat, ya kita saling menghargai saja, tidak perlu saling serang menyerang. Jadi kalau saya berharap gini, sekarang saya mengambil hikmahnya, ya siapa saja orang yang memiliki cita-cita dan kehendak yang sama terhadap penegakan hukum, silahkan dia mau berbuat apa, dia mau melakukan apa, dia mau mengeluarkan pendapat seperti apa, saya persilahkan saja. Saya membatasi diri untuk tidak berkomentar terlalu jauh, karena saya khawatirnya nanti timbul kebencian, timbul permusuhan. Saya menghindari sekali ya. Niat saya melakukan hal tindakan-tindakan hukum ini dengan tujuan agar langkah-langkah saya bermanfaat, jangan sampai menimbulkan perpecahan, apalagi fitnah dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya menimbulkan fitnah, lebih baik saya mundur gitu. Masa kami netizen dulu mati-matian buat Peggy bebas, sekarang dia bantu kami. Iya memang, ibaratnya kan kita kan tidak bisa memaksa orang, Kobra. Ya tidak bisa memaksa orang begini loh. Kita tidak bisa memaksa orang, umpamanya begini, kamu kan dulu saya bantu, sekarang kamu harus bantu saya. Ya, kita tidak bisa memaksa, ya biar aja. Kalau menurut saya, bagi masyarakat ya yang memiliki cita-cita dan kehendak yang sama terhadap penegakan hukum, yang peduli terhadap kemanusiaan, yang peduli terhadap penegakan hukum, silakan. Mereka mau berbuat apa, ya mungkin beda tindakan, beda ucapan, tapi satu tujuan, silakan. Ya, andai kata ada orang yang sudah kita bantu lupa sama kita, biar aja nggak apa-apa. Karena kita berbuat ini bukanlah untuk orang itu, kita berbuat demi kemanusiaan, demi kebenaran, demi penegakan hukum. Ya tadi saya katakan ya, saya memiliki pandangan dan pendapat, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena perbuatan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kita jangan ambil pusing apakah orang itu ingat sama kita, apakah orang itu mau balas budi sama kita atau enggak, silakan aja. Nanti biar Tuhan yang tahu, ya. Berbuat baik kok minta balasan, iya. Makanya kita jangan pikirkan permasalahan apakah dibalas atau tidak, biar aja. Yang penting hanya kita pastikan bahwa perbuatan kita adalah baik dan bermanfaat, baik itu bagi kemanusiaan maupun itu demi keadilan. Itu aja. Kita harus bisa memastikan gitu aja ya. Ilustrasi pembunuhannya bagaimana Bang? Nah, kalau saya begini ya, alasan-alasan saya kenapa saya meyakini ini adalah pembunuhan. Bahkan saya berulang-ulang kali mengatakan, saya menduga ya, boleh aja kan menduga. Saya menduga bahwa Pak Rudiana bisa jadi pelakunya, atau Pak Rudiana tahu siapa pelakunya. Karena menurut saya begini, andai kata Pak Rudiana itu memiliki kecurigaan terkait dengan kematian anaknya dan Vina, ya, tanggal 27 itu kejadiannya 28 atau 29, idealnya dia membuat laporan secara resmi ke pihak kepolisian. Nah, tetapi ya kembali dugaan saya bisa jadi Pak Rudiana pelakunya atau Pak Rudiana tahu siapa pelakunya. Andai kata dia melakukan laporan secara resmi di pihak kepolisian, Pak Rudiana pasti sadar bahwa ketika dia membuat laporan, maka Pak Rudiana pasti sangat tahu bahwa yang menjadi penyelidik ini dan melakukan penyidikan ini bukanlah Pak Rudiana. Karena perkara ini pasti akan ditangani oleh reserse kriminal umum. Nah, sekali lagi nih, kalau saya menduga bahwa Pak Rudiana adalah pelakunya atau Pak Rudiana tahu siapa pelakunya, ada rasa khawatirlah dari Pak Rudiana ini kalau seandainya reserse umum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan baik dan benar, apalagi dengan menggunakan metode scientific crime investigation, ada rasa khawatir dong, ya, jangan-jangan nanti ketemu benar siapa pelaku aslinya. Nah, kenapa Pak Rudiana tidak memberikan ruang dan waktu untuk atau kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang sebenar-benarnya? Bahkan Pak Rudiana sendiri yang melakukan penyelidikan, Pak Rudiana sendiri melakukan penangkapan. Nah, kenapa? Pertanyaannya gampang kan? Kenapa Pak Rudiana tidak memberikan ruang dan waktu
kepada pihak kepolisian dalam hal ini reserse umum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikannya sendiri. Kenapa justru ya Pak Ardiana lah yang memberhentikan, yang melakukan penangkapan, penyelidikan, nah, ada apa? Nah, ya, ini perlu kita dalami lagi kan. Nggak mungkin Pak Ardiana pembunuhannya. Sebab dia dengan kukuh dengan kasus pembunuhan logikanya seperti itu. Iya, ini kan analisa ya radio jadul. Ini kan analisa saya nih. Nah, makanya saya bilang analisa kita mungkin berbeda-beda. Nah, kalau seandainya radio jadul memiliki analisa seperti itu, ya silakan saja, nggak apa-apa. Kan namanya analisa kan. Berbeda pandangan, beda pendapat, beda otak, beda analisa. Yang penting tujuan kita sama, satu, berusaha mengungkapkan kebenaran. Sama kita sama-sama di kelompok, di gerbong yang sama. Kita di gerbong yang sama ya. Kita di gerbong yang sama karena cita-cita kita adalah kehendak kita mengungkapkan kebenaran. Nah, begitu. Saya sapa dulu ya, ada Mr. Action. Selamat siang Mr. Action. Semangat siang Bang. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi di mana? Lagi di rumah ini. Waduh, santai liburannya. Ya. Silakan Mr. Iksan, ada kabar-kabar apa ini? Perlu disampaikan ke teman-teman yang ada di Komal kita ini. Ya, pertama mungkin kami cuma mau tahu bagaimana dengan apa yang di Pengadilan Jakarta Selatan atas gugatan Kapolri, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ya terkait dengan kasus Vina dan juga keterkaitan dengan Peggy. Demikian Bang Host. Ya. Kemarin ya Alhamdulillah kemarin ini sudah 2 kali Pak Kapolri mangkir dari panggilan pengadilan. Namun sudah 2 kali juga mereka hadir, alhamdulillah. Akhirnya mereka juga hadir. Dan sudah 2 kali saya berhadapan di ruang persidangan bersama dengan perwakilan Pak Kapolri. Jadi kita mengapresiasi, ternyata Pak Kapolri sudah mengirimkan perwakilannya dan surat kuasanya sudah saya lihat kemarin. Pak Kapolri mengutus 11 orang untuk bersidang dan saya sudah bertemu dengan mereka. Ada 3 atau 4 itu mereka yang hadir. Dan sekarang ini sudah memasuki sidang yang ke-5, yaitu mediasi. Besok tanggal 4 September jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sebagai penggugat dan pihak Kapolri sebagai tergugat akan melakukan mediasi. Sudah ditunjuk mediatornya. Nanti ya mediator akan berusaha agar kami ini bisa berdamai. Ya, saya dan tim sudah bersedia melakukan perdamaian jika pihak Kapolri mau membuka CCTV dan handphone. Nah, kalau misalnya Pak Kapolri mau membuka CCTV dan handphone, maka gugatan akan kami cabut dan kita sama-sama menyaksikan agar supaya kita sama-sama melihat apa sebenarnya isi dari handphone dan apa yang sebenarnya isi dari CCTV. Nah, kira-kira seperti itu Mr. Action. Jadi perkembangannya hari Rabu besok kita mediasi. Oke, baik. Sudah dengar, sudah mulai mengajukan tim penasehat hukum yang lainnya sudah mengajukan PK nih. Ya baik. Luar biasa progresnya. Berarti sesuai dengan target ya Bang ya. Hosia tentang untuk gugatan Kapolri ini kan targetnya memang bagaimana bisa diajak untuk buka CCTV dan WA. Intinya buka kasus ini menjadi transparan seperti itu ya. Ya. Kemudian akhir-akhir ini kan banyak yang menyalahkan Peggy nih, yang mana Peggy harapannya netizen Peggy bisa melapor balik alias bisa memberikan efek jera gitu ya, efek jera kepada yang melaporkannya selama ini.
Tapi itu tidak dilakukan PG. Nah, kira-kira gimana menurut Bang Hos nih? Jadi begini ya. Jadi saya sebenarnya sih saya itu sebenarnya menghindari untuk memberikan pendapat terkait dengan seseorang. Apalagi kan seseorang ini sekarang sudah menjadi ada beberapa orang yang mengidolakan gitu kan. Nah, khawatirnya idola-idolanya ini kadang-kadang bisa berkomentar membabi buta. Tapi saya berusaha untuk mencoba menjawab ya. Tapi saya menjawabnya secara global lah, garis besar. Memang ya, keinginan saya juga mungkin sama dengan netizen ya. Ketika kita dalam posisi yang teraniaya, yang dirugikan dan lain sebagainya, kita sebenarnya idealnya kita melakukan upaya-upaya ya agar tindakan-tindakan ini ada manfaatnya. Ya contohnya ketika ada seseorang yang ditangkap, begitu pra peradilan menang, nah harusnya idealnya nih menurut saya lakukanlah gugatan, ya lakukanlah upaya-upaya agar ada efek jerahnya, ada dampaknya bagi orang yang sudah melakukan kekeliruan, kesalahan, ya bahkan mungkin bisa saya katakan melakukan kejahatan. Nah permasalahannya ya, untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini dibutuhkan yang pertama keberanian. Nah permasalahannya, walaupun dukungan dari masyarakat ini cukup luas, cukup baik, cukup banyak dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya ya, apakah orang yang tersebut mau melakukan atau memiliki keberanian untuk melakukan gugatan atau pelaporan dan lain sebagainya. Sama seperti kami juga menyadari ketika kami rapat mengambil kesimpulan bahwa kami harus menggugat Pak Kapolri. Apakah semua advokat itu setuju? Kan ada juga advokat yang dia bilang, wah cari masalah, wah nanti akan begini, nanti akan begitu. Artinya memang ketika kita melawan ya ketidakadilan, ya ketika kita melawan penguasa, melawan seseorang yang memiliki pasukan, memiliki senjata, memiliki sesuatu ini kan tentu ada resiko-resiko kan. Nah inilah yang kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang yang seharusnya idealnya dia juga harusnya membuktikan bahwa dia tidak benar, dan orang yang melakukan kesalahan ini harus ada hukumannya. Saya sih setuju ibaratnya biar ada hukumannya gitu kan. Jangan seenak-enaknya saja melakukan penangkapan, melakukan penahanan, penganiayaan. Negara ini ada aturannya, ya. Hukum itu diciptakan agar tertib, agar ada kepastian hukum. Ya, manusia ya tanpa hukum ibarat binatang buas. Nah, jadi kalau seandainya ada manusia yang tidak taat dengan hukum, tidak menciptakan ketertiban, semaunya saja, seenake dewe, seenak udelnya, itu sama juga dia sedang mempraktekkan menjadi binatang buas. Nah ini pendapat saya seperti itu. Nah permasalahannya ya, untuk mencegah ini sekali lagi, untuk mencegah ini dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keyakinan ya. Kalau saya ya mohon maaf ya, kalau saya pribadi ya, kenapa saya dan teman-teman lainnya ini memiliki keberanian menggugat Pak Kapolri? Nah kalau saya pribadi ini pribadi saya, mohon maaf nih, kebetulan ya, alhamdulillah saya sebagai seorang muslim. Nah saya sebelum baca undang-undang KUHP, KUHP, undang-undang Pancasila dan sebagainya, saya waktu masih ingusan, saya sudah belajar pengetahuan tentang agama Islam. Nah di dalam agama Islam itu ya sudah mengatur bentuk keberanian yang harus dimiliki di dalam jiwa setiap umat Nabi Muhammad. Nah alhamdulillah saya syukuri saya adalah umat Nabi Muhammad. Artinya bentuk keberanian yang ada di dalam diri saya ini sudah terbentuk sejak saya masih kecil. Nah sejak saya masih kecil ya, saya sering membaca pengetahuan tentang Islam, bagaimana keberanian-keberanian yang dimiliki para pejuang-pejuang Islam dulu dalam mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, ya harus benar-benar berani,
harus benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, tapi kan tidak semua orang memahami seperti ini. Kira-kira gitu, Mr. Iksan. Ada juga kan orang yang mau menegakkan keberanian, tapi dia mungkin takut ini, takut itu. Ya kita gimana? Kita mau maksa kan nggak enak. Nanti kalau kita maksa, kita dianggapnya memaksa lagi kan? Gitu, kira-kira begitu. Ya, baik. Terkait dengan keberanian, apalagi kalau disangkutkan dengan agama, memang seperti itulah. Cuman terkadang dengan adanya kepentingan juga, nah ini yang terkadang keberanian itu meskipun ada ya tetap juga tersendat. Contoh nih, kita ambil contoh dalam hal persoalannya Peggy yang sampai sekarang bukan berarti takut untuk melapor, tapi ada kemungkinan ya diduga kuat dalam hal ini pada saat mau dibebaskan waktu itu ada kemungkinan sudah ada deal-dealnya, dalam artian saling memaafkan lah gitu. Nah itu yang menjadi berat kayaknya, jadi sebagai seorang Peggy dan rekan-rekannya, dalam hal ini lawyernya, karena di situ ya dengan tenggang waktu yang cukup lama waktu dibebaskan itu agak lama, dan itu menunggu beberapa orang-orang penting di Polda yang mana ada komunikasi dan terkesan sudah ada saling memaafkan. Nah, saling memaafkan ini bisa saja ada perjanjian-perjanjian, entah itu secara lisan yang disaksikan atau bisa juga secara tertulis. Dan itu sangat terbaca waktu Peggy keluar, lalu kemudian diwawancarai di media televisi, dia mengatakan bahwa kami sudah ada komitmen maaf-maafan dan itu tidak perlu diungkapkan ya, meskipun ada sedikit yang tetap harus dia ungkapkan gitu. Nah, terkait dengan laporan saya kira ada kaitannya dengan komitmen itu, dan sehingga tidak bisa melaporkan. Nah, inilah yang jadi kendala, yang jadi masalah. Sampai kapanpun tidak ada efek jerah bagi mereka-mereka yang pintar, yang pandai ya, yang pandai mencari keamanan demi kepentingannya gitu, Bang. Ya, ya memang begini ya. Apa namanya tadi sudah saya sampaikan kan, permasalahan berani atau tidak berani, ada deal atau tidak deal, ada kesepakatan atau kesepakatan, kembali lagi ya. Kalau saya secara pribadi, ini kan secara pribadi saya nih ya. Kalau umpamanya kita bicara keadilan ya kan kalau di dalam ajaran agama Islam, keadilan itu adalah ciri yang utama ya. Ciri utama dalam ajaran Islam itu adalah keadilan. Nah, permasalahannya ketika ada orang yang mengalami ketidakadilan ya, ini kan respon orang kan bermacam-macam nih. Ada yang menerima, ada yang berdoa, ada yang melawan, ada macam-macamnya. Nah, kita mungkin di bagian, kalau saya paham kalau Mr. Action ini sama saya mungkin sama, kita cara-cara kita ngelawan ya, kita di dalam posisi yang melawan. Nah, Pak Alex juga sama, Pak Alex juga dalam posisi yang melawan. Tetapi ada beberapa orang juga yang ketika dia mengalami ketidakadilan, ada yang nerimo, kalau orang Jawa itu nerimo. Ada juga yang hanya ya sudahlah, biar Gusti Allah yang balas ya. Ada juga ya sudahlah, ikhlas aja dan tidak mau berbuat apa-apa. Ada yang justru ketika menerima ketidakadilan, ada yang justru malah takut, tidak mau berbuat apa-apa, tidak berdoa juga, segala udah nerima aja. Nah, inilah orang-orang yang menurut saya ya harus kita juga hormati dan hargai. Ya, kita tidak perlu mencecar, memaksa dan sebagainya. Ya sudah, kita kembali lagi tadi kan. Ya, artinya agar tidak terciptanya perbedaan yang semakin meruncing, apalagi sampai menciptakan permusuhan, ya sudah kita biarkan sajalah. Kalau Peggy Setiawan tidak mau melakukan upaya-upaya hukum agar ibaratnya ada efek jerahnya, ya sudah kita terima aja. Walaupun sebenarnya ya ketika kita nih seperti saya melakukan gugatan, sebenarnya gugatan ini bukan untuk diri saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini adalah mencegah kita mencegah agar agar tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Nah, kalau seandainya Peggy Setiawan berani yang melakukan gugatan, melakukan laporan dan lain sebagainya, saya yakin ini adalah upaya mencegah
agar tidak ada lagi Peggy Setiawan yang akan datang mendapatkan perlakuan seperti ini. Nah, permasalahannya apakah Peggy Setiawan ini mau dan berani mau melakukan? Nah, ini kan kita kembalikan kepada orangnya, tidak bisa kita maksa. Nah, kira-kira begitulah. Nah, sekarang kita bahas masalah Pak Alek nih. Selamat siang Pak Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herwanto, luar biasa. Saudaraku yang luar biasa ini. Juga Bang Action lagunya suaranya kemarin mirip Rhoma Irama loh. Rhoma Irama kalah loh sama suaramu Bang Action. Oh, kemarin Bang nyanyi, Action. Aja bang. Ya, Pak Alek. Pak Alek emang Ya. Action nyanyi kemarin. Nyanyi kok, live taruh gambarku nggak ada izin, nanti ku tuntut kamu nih. Aku lagi telanjang di pengadilan, dipajang pula fotonya. Itu tadi ketua yang lihat sama Bang Dion itu. Oh, aduh. Awas kamu. Iya, Kalau kita laporin. Pak Alek. Enak man gugat, laporin pencemaran ini. Iya, mempermalukan orang itu. Waduh. Ya udah Itu lapor tadi. aja. Nanti Ayo nanti saling kita gugat apa, aja kontak. biar lebih ramai itu. Pak Alek. Iya. Nanti barang buktinya Ya. telanjang Alek. munat. Pak Alek, Ya. kalau Pak Alek mau melaporkan Mr. Action, ya sudah saya jadi pengacara, nanti saya pertemukan Pak Alek dengan Tubagus. Hadi Hidayat. Nah, Ya. jadi teman-teman ya semua yang ada di Komal, ini saya perkenalkan Pak Alek ini. Pak Alek ini adalah orang tua dari Riko. Nah, dulu tahun 2000 berapa Pak Alek? 2020 November. Nah, Pak Alek ini adalah statusnya sampai sekarang juga sama. Status Pak Alek ini adalah pencari keadilan. Nah, sampai sekarang pencari keadilan. Ya, jadi ibaratnya, nah sama nih Pak Alek nih. Pak Alek ini adalah bagian dari orang yang berjuang, yang memiliki keberanian, memiliki keyakinan, ya. Artinya siap tempur dalam upaya mengungkapkan kebenaran agar lahir keadilan. Nah, ini orang seperti Pak Alek ini memang jarang kita temui ya, jarang kita temui orang yang berani. Nah, sampai tadi Mr. Iksan tadi mengatakan bahwa keharapan netizen kepada Peggy Setiawan seperti ini. Tapi kan itu harapan, ya harapan, apakah tinggal harapan, apakah harapan menjadi kenyataan, ini tidak bisa kita harapkan. Nah, sekarang harapan kita nih kalau sama Pak Alek untuk mengungkapkan kebenaran agar lahirlah keadilan, ini bisa kita harapkan menjadi kenyataan. Nah, silakan Pak Alek, apa namanya yang langkah-langkah, terus kenapa Pak Alek ini kok mau berbuat seperti ini, kok Pak Alek ini yakin, kok Pak Alek ini memiliki semangat yang begitu luar biasa, apa sih yang mendorong Pak Alek mau tetap berjuang mencari keadilan? Silakan Pak Alek. Teman-teman terima kasih ya, saya on cam aja ya, izin ya, saya on cam dulu ya. Tapi jangan telanjang ya. Enggak, on cam dulu. Oke, jadi pertama kali saya mohon bantuannya ada 32 yang di bawah, tap-tap kawan-kawan. Karena kalau udah Pak Alek muncul biasanya terganggu sinyalnya, Bang Herwanto. Ya. Jadi tap-tap layar biar sampai bisa tembus 50.000 nih channelnya Bang Herwanto. Minta tolong saya. Ya. Minta tolong saya ya, izin sambil saya akan bernarasi ya, bahwa tadi disebutkan bahwa Pak Alek itu berani melawan. Bukan, saya ini justru takut Bang. Oh ya. Kalau anak saya di penjara, apa akibatnya buat istri saya? Bisa diperbesar nggak Bang Host? Gantian nih, Gimana? gambarnya yang gede aja biar enak kita. Gimana nih? Ntar dulu. Oh ini. Ya, Ya. jadi teman-teman tolong di tap-tap ya, bahwa Alek ini bukan berani, justru takut. Kalau anakku di penjara, lalu istri saya stroke, waktu itu saya berpikir ya, kemudian dia sampai ada apa-apa di rumah sakit, gimana? Jadi saya terpaksa teman-teman, bukan saya pemberani, bukan. Mana berani saya berhadapan dengan Kombes Jenderal Tubagus Hadi Hidayat. Itu kakaknya si Herwanto itu tuh, Bang Herwanto itu tuh. Ya, kemudian jaksa Repinado Nasiombing Kajari Laksmi, lalu mana saya berani. Tapi karena dorongan ketakutan itu menjadi kita jadi nekat.
jadi berani. Gitu kawan-kawan. Jangan salah, istri saya kan udah ada penyakit tensi ya, udah 4 kali mau 3 kali mau stroke nggak jadi. Tapi 2024 terpaksa stroke karena udah nggak kuat. 3,5 tahun kawan-kawan. Jadi mereka ini busuk. Saya udah sebutin namanya, cuman aku mau bikin TikTok nanti minta tolong Bang Action itu gimana tampilkan gambarnya, aku nggak bisa cara nih. Tak pajang semua itu nanti di HI. Kita lawan kawan-kawan. Orang-orang yang digaji oleh negara, diberi fasilitas oleh negara, disekolahin, diberi perangkat, diberi wewenang, diberi kewibawaan, diberi tongkat komando, malah jadi pengkhianat negara. Riko anakku nggak salah. Nggak ada niat menggelapkan, juga tidak ada kerugian, dipaksakan juga loh pasal 374 KUHP. Izin saya cerita sedikit sebelum kita bicara tentang keadilan ya. Keadilan itu apa? Ya, mohon izin, saya bukan orang hukum ya, Bang Herwanto ya, Bang Action ya. Saya cuma SMA aja nggak lulus, ya. Tapi saya paham. Istri saya menderita, usaha saya hancur. Riko, aduh deh, udah kering nih air mata nih. Lihat istri saya jalan biasanya dulu sehat, bobotnya 60 lebih, sekarang jadi 48 loh. Jalan pakai tongkat satu-satu, selangkah demi selangkah. Tiap minggu harus dirawat. Aku gak kuat. Aku gak kuat Bang Herwanto. Aku bakar itu orang-orang biadab itu. Ya, sabar. Aku dengan istri ini, aku hari ini istriku. Sabar, tenang aja. Keadilan pasti berpihak pada Pak Alex. Doa Gak ada warganya lagi ya. keadilan, gak ada keadilan yang bisa diberikan negara buat kami Bang Herwanto. Gak ada. Mau dibayar 1 miliar, 2 miliar, istri saya sakit jadi stroke. Aku kuat, tapi aku lihat istri gak kuat. Istri saya tertati-tati, jalannya selangkah demi selangkah pakai tongkat. Gak bisa masak, gak bisa nyapu, gak bisa mandi sendiri. Biadab anjing itu. Aku gak kuat Bang Herwanto. Bang Action, aku gak kuat. Aku gak kuat. Aku gak kuat. Aku kuat kalau aku yang kena. Tapi kalau istriku gak salah, Riko gak salah. Kalau aku mau dihukum, aku aja yang dihukum. Aku yang dihukum, aku gak apa-apa. Jangan istriku, jangan Riko, gak salah. Aku yang ngotot. Aku yang ngotot karena dia udah maling pajak, dia udah jahat. Dia bayar 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, aku lawan. Aku lawan Bang Herwanto. Aku bukan pengkhianat. Semangat Pak. Semalam dengar istriku pegang lagi kaki ya tangannya. Tangannya pegang lagi. Aku tadi jalan depan istana Bang Herwanto. Aku suruh telanjang kami biar ke dunia tahu. Biar dunia ini tahu. Kita bela negara malah kita dikorbankan. Semalam istriku kaki bengkak karena harus terapi. Terapi biayanya mahal. Aku udah habis uang banyak. Semua udah aku jual, 3,5 tahun udah aku jual. Sekarang tinggal tunggu bantuan kawan-kawan yang mau bantu. Aku perlu untuk beli obat, untuk terapi, untuk tusuk jarum. Aku matiin tuh kompres itu bagusan Hidayat tuh, jangan main-main. Aku, istriku tidak salah. Istriku jadi korban 3 kali stroke, sekarang nggak bisa apa-apa di rumah. Dia di kasur, cuma kaki bengkak kemarin.
Ya wes tidak apa-apa dah. Kita hadapi bersama ya. Ya, tenang Pak Alek, kita sudah ketemu, sudah kenal ini, tenang aja, kita sama-sama berjuang. Kita bergandengan tangan berjuang sama-sama. Aku terobos di istana presiden nanti. Mereka gila. Mereka pengkhianat. Masih lebih baik anjing daripada Kombes Tubagus Adi Hidayat. Jaksa Repinado Nasiombing. Mereka saya suruh ngelaporin, aku nggak ada yang berani. Aku sampai telanjang bulat di pengadilan negeri tanggal 4, mereka nggak berani. Karena aku punya bukti. Aku punya bukti penggelapan pajak, Riko nggak salah. Riko kerja di situ sudah habis kontraknya. Bukan karyawan dipaksa 374 KUHP. Itu kan mereka lebih baik anjing daripada mereka itu. Paham? Jadi gitu ya. Kalau keadilan itu bagi kami udah saya nggak pikir ya. Saya mikir Dedi Setiawantan harus bayar pajak ke negara. Nggak sedikit itu. Dia harus bayar 20 miliar. Kita hajar habis-habisan. PT-nya harus kita tutup itu. Karena orang-orang ini kalau dibiarkan berapa tahun dia maling pajak. Negara dirugikan. Jalan-jalan rusak karena muatan tronton dia gede-gede. Itu persoalannya Bang. Tronton itu ngirim ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, jalan Pantura rusak itu kan gara-gara mobil yang muatannya lebih dari 20 ton atau apa. Nah, itu dia punya mobil trailer yang besar-besar itu. Nah, kalau rusak kan uang negara ya. Lah itulah otak pikiran saya. Tapi anjing-anjingnya Dedi itu kok nggak mau bela negara. Dia kan yang ngasih makan negara. Kok malah bela maling, malah bela orang jahat. Saya nggak bisa mikir loh. Saya sampai hari ini kayak mimpi gitu. Saya nggak terima gitu. Saya lihat Riko di penjara, di borgol, di sidang. Kalau aku nggak inget Tuhan, ya aku bakar itu pengadilan itu. Mati semua itu. Rekam Bang Herwanto, rekam. Ya, omongan saya direkam. Kalau aku nggak inget Tuhan, ku bakar itu. Loh, mereka ini kan digaji negara kok jadi pengkhianat. Rekam Bang Herwanto, tolong Bang Action. Siapapun teman-teman di sini tolong rekam. Omongan saya ini direkam. Ya, aku bakar itu. Aku mati pasti. Mana yang mau aku bakar? Bilang aja. Siapa? Itu anjing-anjingnya Dedi Setiawantan yang kita beri makan. Ngerti? Negara itu rakyat. Negara itu menggaji mereka pakai APBN, pakai uang kita. Tapi justru mereka bela maling. Itu kan biadab itu. Lalu Bang Herwanto kemarin Riko di penjara 10 bulan, potong masa tahanan. Mereka nggak berani penjara lama. Dipikir saya nyerah. Mereka mau eksekusi aja takut. Saya bakar. Saya mati di situ nggak apa-apa. Ini video TikTok saya dua biji itu keras. Saya siap mati bela negara. Lalu apa sih keadilan itu? Mengapa sih Pak Alek kok keras melawan? Nggak mau ngalah, nggak mau terima uang 50 juta ataupun 100 juta. Loh, mereka udah tawarkan Bang Herwanto. Udah. Saya bilang tidak. Izin Jenderal, saya bukan pengkhianat. Bagi saya yang penting bayar pajak ke negara. 20 miliar saya tanda tangan. Duitnya Dedi itu haram buat saya. Itu duit rakyat itu, yang digelapin oleh dia. Loh, aku ini sudah ngasih kesadaran seperti itu loh. Buat para jenderal, buat para jaksa itu. Udah kasih kesadaran loh Bu, jangan jadi pengkhianat. Riko tuh gak salah. Kita di pihak yang sama bela negara. Lah kok nekat. Hakim pun juga begitu, nekat. Mereka tuh persidangan sesat gitu. Secara formil nggak betul, secara material lagi barang palsu, saksi palsu, semua didiamkan. Saya sampai maki-maki itu. Hakimnya namanya Ranto Purba. Catat teman-teman, catat.
catat, Ranto Purba, SHMH, tae itu. Saya maki-maki di pengadilan, kamu hakim pengkhianat negara. Saya tidak akan menyerah. Ya, itu persoalan. Lalu kenapa sih kok Pak Alex ngotot? Saya kasih gambaran ya teman-teman. Kita tuh hidup bernegara itu, keadilan itu nafas. Napas itu, keadilan itu napas bagi kita, bagi masyarakat. Benar. Ibaratnya undang-undang, peraturan, proses dan lain sebagainya, ya itu bagaikan udara yang kita hirup setiap hari, kawan-kawan. Jadi napas ya. Bayangkan kita tinggal di pabrik limbah pembuat misalkan aja apalah tapioka, apa sianida atau apa. Di situ banyak sekali pencemaran udara yang berbahaya. Banyak sekali limbah B3. Ya kalau kita nih nggak mati langsung, minimal kita kena sakit paru-paru. Masa depan anak kita akan mengalami kebodohan demi kebodohan. Karena nggak sehat di dalam menghirup udara tercemar. Itulah keadilan. Ya, tercemar oleh kebusukan, tercemar oleh moral, dicemari oleh mafia hukum. Begitu kawan-kawan. Jadi kita tidak bisa diam. Saya siap mati. Usia Pak Alex udah 60 tahun. Tunggu apa lagi? Bukan dari panjang umur kita bisa berapa bisa berbuat. Jadi itu dulu deh. Jadi teman-teman bantu Pak Alex viralkan TikTok. Pak Alex bukan mau pansos, bukan mau cari koin, bukan mau cari nama, bukan. Selama keadilan belum berjalan, saya masih bersuara. Kalau udah keadilan, orang-orang monyet-monyet atau anjing-anjing yang digaji negara itu sudah benar. Udah saya nggak perlu dikenal. Saya tutup TikTok saya. Ya, saya tutup, matikan, saya nggak butuh. Saya bekerja. Riko juga kerja keras. Kami bukan peminta-minta. Kami juga bukan macam preman, bukan. Kami bekerja. Tapi manusia-manusia yang digaji oleh negara kok tega bikin kami seperti ini. Begitu Bang Herwanto, sementara yang lain deh. Ya saya boleh ditanya apapun ya. Saya akan jawab. Saya yang bertanggung jawab. Terima kasih Bang Herwanto, makasih Bang Isian, makasih Bang Berbijak ya. Semuanya kawan-kawan di tap-tap ya. Di tap-tap layar Bang Herwanto ini di tap-tap. Kalau enggak sebentar lagi di bandit ini. Karena TikTok saya diikuti. Teman-teman terus tap-tap. Ini ada 53 lebih ya. Di tap-tap ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Alex. Ya, jadi ini gimana kembalinya, bagaimana ini? Ini. Ya, jadi teman-teman ya, tadi ada yang menanyakan apakah Pak Alex sudah ada pendampingan. Ya, kami ya, saya sama Bang Anom, termasuk juga Mr. Action itu kita satu grup dengan Greek. Jadi kita mendampingi Pak Alex. Kemarin juga kita barusan masukin PK-nya Pak Alex, PK-nya Riko. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi ya, kita ini masyarakat, khususnya para advokat, ya kaum terdidik, ya intelektual dan lain sebagainya. Sebenarnya kita ini kan mendorong ya. Nah seperti kita ini kan mendorong agar Pak Alex, masyarakat yang luas ini, kita ini terpanggil agar mendorong agar masyarakat ini sadar, memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, tapi permasalahannya bagaimana sih hukum ini menjadi terhormat, ya? Bagaimana hukum ini menjadi terhormat? Bagaimana masyarakat ini bisa menghormati hukum?
Nah, sementara kalau seandainya aparat penegak hukum kita ini justru mengeluarkan pendapat, ya, mengeluarkan putusan, mengeluarkan penetapan yang justru tidak terhormat. Contoh seperti Riko anak Pak Alek. Bagaimana Pak Alek mau menghormati hukum itu? Bagaimana Pak Alek mau menghormati putusan hukum itu? Nah, sementara putusan hukum itu dibuat dengan cara-cara tidak terhormat. Ya, seperti contohnya tadi saksinya dibuat-buat, buktinya buktinya ini di rekayasa dan sebagainya. Nah, jadi jangan negara, jangan berharap masyarakat kita ini sadar tentang hukum kalau seandainya aparat penegak hukum yang mewakili pemerintah ini justru membuat hukum ini menjadi tidak terhormat. Ya, orang akan melawan, ya, orang akan berusaha mendapatkan keadilan, ya. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Tapi intinya gini ya, kita semua siap kita ini sudah bisa dikatakan sudah jadi penasihat hukumnya Pak Alek. Ya, sekarang memang kita sedang atur strategi bagaimana agar supaya Pak Alek dan keluarga ini mendapatkan keadilan. Ya, idealnya memang pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman, ya, atas ketidakadilan bagi orang yang tidak melakukan kesalahan. Itu kuncinya. Ya. Jadi tidak boleh, ya, pengadilan itu menjatuhkan hukuman atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kesalahan. Nah, ini kok dianggap tidak melakukan kesalahan, tapi nyatanya dia sudah menjalankan hukuman. Ya, tapi tenang aja, Pak Alek, ya, saya yakin ya Pak Alek pasti akan menemukan keadilan. Kenapa? Memang keadilan itu bukan milik semua orang. Keadilan itu milik orang yang mencari dan berjuang. Pak Alek termasuk orang yang mencari dan berjuang. Saya yakin kalau orang mencari pasti temu. Kalau orang yang berjuang pasti dapat. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, saya sapa dulu ya. Ada berpijak di apa ini?